semuanya, perkenalkan nama saya Novita Ana Ampun. Saya dari program studi akuntansi perpajakan semester 3. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas dan VPC atau Value Proposition Canvas. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas. Ini adalah salah satu contoh bisnis model canvas yang saya buat. Karena tulisannya terlalu kecil, baiklah saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu di sini memang terdiri dari 9 blok atau 9 kolom. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment itu yaitu target customer kita. Jadi di sini target customer saya yaitu remaja dan para pencinta belanja pakaian seperti ibu-ibu. Yang kedua yaitu value proposition. Value proposition itu kelebihan dari produk yang kita buat. Misalnya saya membuat produksi pakaian. Jadi kelebihan dari produksi pakaian yang saya buat itu, atau yang pertama, pakaian yang saya buat itu mengikuti zaman, terus kualitasnya bermutu dan harganya terjangkau. Yang ketiga itu channels itu jalur promosi atau distribusi kita, misalnya secara langsung atau dari toko kita sendiri. Yang kedua yaitu melalui media sosial seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu customer relationship, yaitu hubungan kita dengan pelanggan. Bagaimana cara kita berhubungan dengan pelanggan? Misalnya dengan berbincang secara langsung atau live chat atau dari media sosial lainnya. Yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream ini kapan usaha kita itu menghasilkan keuntungan. Jadi kapan usaha kita ini menghasilkan keuntungan itu ketika pakaian kita itu terjual atau dibeli oleh konsumen. Yang keenam yaitu key aktivitas. Jadi aktivitas utama kita itu apa? Yang pertama itu menjual pakaian, membuat pakaian, mendesain pakaian. Yang ketujuh yaitu key research. Key research itu aset yang kita miliki, yaitu pegawai, pakaian, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan yaitu key partners. Key partners itu orang-orang yang mendukung bisnis kita, misalnya pembuat pakaian, jasa kurir, pembeli, pegawai. Yang kesembilan yaitu cost structure atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah pakaian. Yang pertama, biaya gaji pegawai, biaya ongkos kirim, biaya marketing, biaya operasional lainnya seperti biaya listrik, dan masih banyak lagi. Baiklah, sampai di situ saya bisa menjelaskan bisnis model canvas. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai VPC atau Value Proposition Canvas. Ini adalah gambar Value Proposition Canvas, tapi gambarnya kurang jelas, jadi saya akan menjelaskan lagi. Di sini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu di Value Proposition dan yang kedua yaitu Customer Segment. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari Customer Segment. Di Customer Segment terdiri dari 3. Yang pertama Customer Job. Customer Job itu apa yang kita buat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Apa yang kita buat agar kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya tadi saya membuat bisnis produksi pakaian. Jadi saya customer job yang akan saya buat itu membuat pakaian mengikuti zaman sekarang dan kualitasnya bermutu dan harganya juga terjangkau. Jadi yang kedua yaitu gains. Apa yang diharapkan konsumen? Apa keinginan mereka? Jadi di sini saya buat bahannya bagus dan tahan lama, harganya terjangkau, modelnya yang sekarang simple. Yang ketiga yaitu pains. Pains itu apa yang tidak disenangi oleh konsumen atau kekurangan dari kita produk.
kita. Misalnya modenya kurang menarik, proses pembuatannya lama. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu value proposition. Value proposition di sini terdiri dari produk dan service. Produk dan service itu membuat yang terbaik untuk konsumen. Misalnya kita memproduksi pakaian yang lebih bagus dan mengikuti zaman, dan bahannya juga susah rusak dan bagus dipakai, lembut. Yang kedua yaitu gains creators. Gains creators itu bagaimana produk yang saya tawarkan memberi keuntungan kepada konsumen. Misalnya dia memakainya nyaman, harganya murah. Yang ketiga yaitu pain relief. Pain relief atau solusi atas kekurangan atau ketidaksenangan konsumen atas produksi tadi. Misalnya kita membuat diskon, barangnya akan dibuat tadi akan semakin bagus, semakin lama ya pastinya barang itu akan semakin bagus diproduksi. Jika kita memproduksinya dengan cepat dan terburu-buru, maka barang tersebut kemungkinan tidak bagus. Baiklah teman-teman, demikian persentase yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.